10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 5 dari MBP 1B. Kami sudah datang di losmen Hotel Lestari. Ya, di sebelah sana ada tempat-tempat masuknya. Dan ini kami akan memulai acara wawancara kami akan dimulai dari teman-teman kami. Saya sendiri Eka Septi Gemanda Putri sebagai seperti moderator. Mari kita mulai. Saya nama Abdul Rohim, selaku di sini sebagai manajer, juga selaku owner. Berdirinya Hotel Lestari kurang lebih sekitar tahun 80-an, kurang lebihnya itu pendirinya Bapak Haji Muhammad Toha Ridwan. Pada waktu dijajah itu belum ada hotel yang semacam banyak ini kan. Sekarang kan ada Hotel Surya, BI kayak gitu-gitu. Terus pada waktu itu hanya Hotel Widodo dan yang kedua Hotel Lestari ini. Dulu bentuknya nggak kayak gini, jadi separuh gedek gitu, separuh bata dulu. Tapi meskipun kayak gitu mungkin, tapi kamarnya sekitar kurang lebihnya ada 6 kamar kurang lebihnya. Tapi meskipun kondisinya kayak gitu, pada saat itu yang datang itu malah kalangan artis, pejabat pada waktu itu. Contoh kayak Sri Mulat, kayak artis-artis itu ibu kota itu dulunya nginepnya di sini. Karena perkembangan zaman semakin tahun, ada kompetitor, ada semacam pesaing, otomatis kan banyak berkembang. Termasuk saya ini generasi ketiga dari mbak saya, Mbak Haji Toha itu, terus bapak saya Pak Haji Maskur, terus kakak saya Haji Masum, terus yang keempat, termasuk saya keempat dari generasi ketiga tapi pemegang keempat itu nama saya Abdul Rohim. Mas mau tanya, ya, kalau seumpamanya pendapatan per bulan itu sekitar berapa? Kurang lebih kalau dihitung, dibuat rata-rata gitu ya. Kalau kurang lebih dibuat rata-rata satu bulannya itu antaranya 30 juta sampai 45 juta kurang lebihnya dalam satu bulan.
Itu kotor tapi Iya. kotor. Terus untuk selanjutnya, fasilitas apa saja yang ada di Hotel Lestari? Yang jelas kita mengikuti mengikuti tren kita dulunya hanya rata maksudnya nggak ada pilihan jadi kelas bawah aja nggak ada pilihan. Terus sekarang saya buat variasi yang tertera di sini. Sementara ini yang tertera ini kalau itu kayak gitu. Dulunya ya rata, cuma bed sama itu kamar mandi gitu saja. Dulunya malah kayak kos-kosan, jadi kamar mandinya di luar, nggak di dalam gitu. Yes, dengan berkembangnya yang ada setapak demi setapak, saya berusaha memperbaikinya gitu. Contohnya ini termasuk karya saya. Terus yang samping ini yang karya lama, yang itu yang selatan itu termasuk. Ada yang ditanyakan lagi? Pak, untuk selanjutnya adanya saingan apakah yang berdampak di hotel ini setelah di Banyuwangi dibangun hotel-hotel yang baru? Yang jelas saingannya sebenarnya dengan penambahan hotel-hotel yang ada di Banyuwangi, otomatis kan menambah pesaing kita juga ya jelas di sana fasilitas lebih memadai, kan sekarang ada hotel kita kayak Sartika itu ini katanya mau dibuka di Ijen kalau nggak salah itu hotel apa gitu ya semacam itu ya. Saya Mbak saya tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti saya juga ingin ke arah ke situ perkembangannya. Soalnya kan sekarang izin hotel melati itu tidak diperbolehkan, minimal itu harus minimal bintang 2 lah kayak gitu kalau sekarang buka izin baru loh. Tapi kalau untuk kata hotel kecil, hotel melati, kelas hotel melati itu harus ada pengembangan. Kedepannya harus ada pengembangan, entah itu pengembangan di bidang infrastruktur atau di bidang perizinan kayak gitu. Alhamdulillah hotel kami masalah perizinan sangat komplit. Maksudnya kalau dibanding dengan hotel-hotel besar mungkin komplit kita. Gitu. Ya kemarin kayak kita pas pada waktu ada kayak seminar gitu ada di hotel Sartika itu kita mengirimkan karyawan gitu. Nantinya kan ada proses sertifikasi karyawan juga kayak gitu. Kita juga mengikuti semacam ikatan itu PHRI itu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kita aktif juga di situ. Jadi anggota aktif juga. Gitu. Kalau gitu gimana sistem perkembangan kerjanya untuk dari Hotel Lestari ini sendiri, Pak? Kalau sistem perkembangan kerjanya kita memang belum terlalu maksimal, Mbak. Maksudnya belum terlalu maksimal itu dari segi kayaknya yang kurang maksimal itu dari segi administrasi. Mungkin kita itu kurang. Saya memang tahap mulai pegang saya sekitar kurang lebih 2011 akhir pertengahan 2011 itu saya memang membenahi dalam seginya. Pertama itu masalah keuangan amburadul, terus yang kedua perizinan banyak yang sudah mati gitu. Jadi terus sudah saya benahi semua. Terus yang terakhir infrastruktur, maksudnya infrastruktur masalah bangunan dan fasilitas segalanya. Ya nantinya kedepannya saya mungkin kalau sudah selesai ini kan nanti secara administrasi semacam kayak administrasi hotel
building gitu loh. Iya. Nah, semacam itu mungkin tahu ya, building gitu. Ya kayak gitu. Nantinya ya yang jelas semakin nambah karyawan, nambah fasilitas-fasilitas yang ada. Ya saya buat dengan senyaman mungkin hotel ini bagi wisatawan yang domestik maupun luar negeri bisa berkunjung ke tempat kita. Nantinya ke depannya, gambaran ke depannya dan rencananya kayak gitu. Untuk di Banyuwangi sekarang kan Bupati Banyuwangi Ya. Pak Anas kan sedang menggalakkan program pariwisata yang semakin Ya. berkembang. Itu dengan keputusan program kerjanya Pak Anas yang seperti itu berdampak nggak buat hotel ini sendiri? Sangat berdampak. Maksudnya berdampak dari segi apanya, Mas? Dari segi jumlah pengunjung atau wisatawan yang kesini, terus peraturan pemerintah tentang perhotelan itu apakah berdampak buat hotel ini? Yang jelas semua peraturan itu jelas berdampak. Ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang negatif dan ada yang positif. Yang jelas itu. Cuma memang untuk kategori pemerintahan Pak Anas itu kayak orang lari itu larinya kenceng gitu. Tapi yang mengikuti ini kepontalan lah istilahnya orang Jawa itu kepontalan gitu. Kayak gitu. Soalnya apa? Karena yang diterapkan itu kelasnya itu istilahnya internasional lah, katakanlah minimal Jakarta lah, Mas, gitu. Kayak gitu. Sedangkan kita kayaknya belum siap kalau masalah itu dari segi segmen. Saya nggak dari segi pariwisata saja. Menurut pengamatan saya dan mungkin beberapa kalangan itu kayak gitu. Kita itu intinya belum terlalu siap. Pegawai Pemdanya aja loh bukan ngomong. Maksudnya belum begitu siap. Mungkin untuk PNS-nya yang masih muda-muda itu oke lah, mengikuti. Tapi lah untuk yang tua-tua tidak bisa mengikuti. Dalam artian masalah IT gitu aja ya. Orang tua itu kan dulu sama sekarang kan berbeda ya, Mas ya, berbeda. Dulu belum ada komputer, sekarang bisa melihat sedunia katakanlah kayak gitu. Ada lagi? Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya dan terima kasih juga untuk kerjasamanya. Kami mohon maaf kalau kami ada kata yang salah. Kami mohon maaf. Sama-sama. Apabila ini nanti membutuhkan lagi, nggak apa-apa, main-main ke sini sama Pak Ikin. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, kini penelitian kami sudah selesai dan penelitian kami di Hotel Lestari yang sangat asli ini sudah selesai dan kami sudah mewawancarai manajernya dan sekarang saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa contoh dari kamar dari Hotel Lestari. Ini adalah contoh kamar deluxe yang harganya per nightnya Rp80.000 dengan fasilitas seperti kipas angin dan televisi. Ada juga meja untuk menaruh benda-benda dan ada juga fasilitas kamar mandinya yang diikuti dengan fasilitas sabun dan kamar mandi yang lengkap. Dan yang ini adalah yang salah satunya lagi, yaitu contoh kamar dari Superior dengan harga per night Rp70.000 dengan fasilitas kipas angin dan juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dan ini adalah contoh kamar yang paling istimewa di sini, yaitu adalah Junior Suite dengan fasilitas yang sangat lengkap, dilengkapi dengan TV, ada kipas angin,
dan juga kamar mandi dengan fasilitas yang penuh. Dengan harga per nightnya 100.000 rupiah per night. Jadi cukup terjangkau bukan? Iya. Ya, di sini ada pembangunan. Ini adalah kamar yang akan dibangun dengan fasilitas yang lebih mewah lagi dari yang sebelumnya. Ini adalah proses pembangunannya, bisa dilihat. Bisa ikut saya. Rencananya pembangunan ini akan ditingkat lebih tinggi dari yang biasa. Dan ini juga kita lihat di dalam. Kamar mandinya Di sini adalah contoh kamar yang akan diadakan kamar baru dalam hotel ini. Ini adalah contoh kamar yang sangat bagus dan ini masih dalam tahap pemrosesan, jadi masih belum dirapikan. Dan ini adalah contoh kamar mandinya. Kami dari MBP 1B mengucapkan terima kasih. You already know what it is. Silent talk, silent talk, silent talk. Go and do it for me. Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me.